Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas metodologi penelitian pendidikan ekonomi, yaitu proposal penelitian saya yang berjudul tentang pengaruh pembelajaran ekonomi terhadap perilaku sosial siswa kelas 11 IPS SMA IT Smart Insani. Di sini latar belakangnya yaitu pembelajaran ekonomi ini adalah sebuah proses pembelajar bagian ilmu sosial yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada melalui berbagai pilihan. Tujuan dari pembelajaran ekonomi ini juga sebagai salah satu menjadikan siswa atau peserta didik untuk memiliki sikap sosial yang baik yang terdapat dalam buku pembelajaran ekonomi yang termuat dalam standar kompetisi lulusan. Nah, di sekolah tersebut ini memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dalam pembelajaran ekonomi, peserta didik sebagian besar sangat memahami materi yang diajarkan. Pembelajaran ekonomi serta adanya kesiapan yang serius siswa dalam mengikuti pembelajaran ekonomi. Pembelajaran ekonomi ini sangat mempengaruhi sikap sosial siswa karena ketika siswa mengikuti pembelajaran ekonomi dengan baik, maka siswa akan mendapatkan nilai yang baik. Siswa mengikuti pembelajaran ekonomi dengan baik juga dilihat dari keseriusan mereka dalam mempersiapkan diri mengikuti proses pembelajaran. Nah, berdasarkan dari penjelasan tersebut, peneliti tertarik dalam penelitian ini berjudul tentang pengaruh pembelajaran ekonomi terhadap sikap sosial siswa kelas 11 IPS SMA IT Smart Insani. Identifikasi masalahnya yang pertama itu pembelajaran ekonomi kelas 11 IPS SMA IT Smart Insani akan berpengaruh atau tidak terhadap sikap sosial kelas 11 IPS SMA IT Smart Insani. Pembatasan masalah ini dibatasi oleh pengaruh pembelajaran ekonomi dan sikap sosial terhadap sikap sosial ya. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini dilatar belakangi oleh bagaimana pembelajaran ekonomi kelas 11 IPS SMA IT Smart Insani. Yang kedua itu bagaimana sikap sosial kelas 11 IPS SMA IT Smart Insani. Dan yang ketiga itu apakah ada pengaruh pembelajaran ekonomi terhadap sikap sosial siswa kelas 11 IPS SMA IT Smart Insani. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana pembelajaran ekonomi kelas 11 SMA IT Smart Insani. Yang kedua itu mengetahui bagaimana sikap sosial siswa kelas 11 SMA IT Smart Insani. Bagaimana sikap sosial pada mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga itu mengetahui apakah ada pengaruh pembelajaran ekonomi terhadap sikap sosial siswa kelas 11 IPS SMA IT Smart Insani. Manfaat penelitian ini yang pertama itu bagi teoritis, yaitu memberikan kontribusi keilmuan terkait dengan pembelajaran ekonomi terhadap sikap sosial IPS kelas 11 SMA IT Smart Insani. Yang kedua itu manfaat praktis bagi peneliti itu sebagai sarana mahasiswa dalam menerapkan ilmu. Bagi mahasiswanya memberikan informasi dan pengetahuan tentang pengaruh pembelajaran ekonomi terhadap sikap sosial siswa. Yang ketiga itu bagi jurusan pendidikan ilmu pengetahuan sosial itu memberikan informasi dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama itu objek penelitian. Objek penelitian ini adalah pembelajaran ekonomi terhadap sikap sosial. Yang kedua itu subjek penelitiannya adalah siswa kelas 11 IPS. Yang ketiga tempat penelitiannya di Sekolah Lampung Tengah SMA IT Smart Insani. Yang keempat itu waktu penelitian itu bulan November tahun 2023. Dan ilmu penelitian ini digunakan untuk ilmu pendidikan. Pembahasannya yang pertama itu landasan teori, yaitu sikap sosial siswa. Perilaku sosial ini merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu perilaku dan sosial. Nah, dalam kamus besarnya, perilaku ini merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Jadi, kalau menurut Syamsul Arifin ini, perilaku berarti perbuatan atau tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan, dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang melakukannya.
Jadi manusia atau siswa itu sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari lainnya. Ia akan selalu mengadakan hubungan demi kesempatan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya pelaksanaan bentuk-bentuk perilaku sosial yang positif agar tercipta kehidupan yang harmonis. Nah, bentuk dan perilaku sosial ini yang pertama itu tuh kayak jujur, tolong menolong, tawaduk, pemaaf atau saling memaafkan. Yang kedua itu pembelajaran ekonomi. Pembelajaran ekonomi ini adalah sebuah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran juga merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu-ilmu pengetahuan, penguasaan materi, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Jadi, pembelajaran ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Berdasarkan dari uraian di atas itu dapat dipahami ya, pembelajaran ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perekonomian di Indonesia baik dari sistemnya maupun kebutuhan manusianya yang tidak terbatas. Kerangka pikirnya yaitu pembelajaran ekonomi ini adalah salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa jurusan siswa kelas 11 IPS dan salah satu juga untuk mahasiswa. Dalam pembelajaran ekonomi ini adalah perilaku konsumsinya, sebuah proses yang dilakukan individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang diwujudkan dalam bentuk perubahan tingkah laku dan relatif permanen dan menetap disebabkan adanya interaksi individu dengan lingkungan belajarnya. Dari pemaparan tersebut dapat dipengaruhi bahwa pelajaran ekonomi ini S1 terhadap perilaku sosialnya adalah Y. Jadi dapat kita lihat ya bahwa bagan kerangka pikirnya yaitu bisa kita lihat juga di PPT atau proposalnya yang selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis ini diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesisnya yaitu HA, terdapat pengaruh pembelajaran ekonomi terhadap perilaku sosial siswa kelas 11 IPS SMA ITS Smart Insani. Yang kedua itu HO, tidak terdapat pengaruh pembelajaran ekonomi terhadap perilaku sosial siswa kelas 11 IPS SMA ITS Smart Insani. Bab 3-nya metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif karena yang diperoleh berupa angka dan analisis menggunakan statistik. Yang kedua itu populasi dan sampel. Populasinya itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dapat kita ketahui ya, jumlah siswa kelas 11 IPS tahun ajaran 2023 yaitu kelas A berjumlah 15 siswa ya. Yang B itu 23 siswa, yang C itu 25 siswa, dan D itu 28 siswa. Jadi totalnya 42 siswa. Sampel yang kedua itu sampel penelitian ini di sekolah SMA ITS Smart Insani itu angkatan A, B, C, dan D. Jumlah populasi keseluruhannya adalah 42 dengan proporsi 30%, sehingga dapat dijumlahkan sampelnya yaitu 30% kali 42 yaitu hasilnya 12,6 dibulatkan jadi 13. Yang C yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini adalah probability sampling dengan menggunakan stratified random sampling. Probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jumlah sampel bisa dihitung N jumlah jenis kelas itu jumlah sampelnya dikali jumlah populasinya dikali jumlah sampel. Jadi kelas tadi dibagi dengan hasil jumlah populasi baru dikali jumlah sampel baru kita dapat hasilnya. Yang selanjutnya itu variabel penelitian, yaitu variabel bebas, yaitu jika ada dua variabel yang berhubungan dan bentuk hubungannya adalah bahwa perubahan satu variabel mempengaruhi atau menyebabkan perubahan variabel lain. Nah, variabel ini biasanya disebut sebagai variabel stimulus.
dalam penelitian ini menjadi variabel bebasnya dalam pembelajaran ekonomi. Yang kedua itu variabel tak bebas. Jika ada dua variabel yang berhubungan dan bentuk hubungannya adalah bahwa perubahan satu variabel mempengaruhi atau menyebabkan perubahan variabel lainnya, maka variabel yang dipengaruhi itu variabel yang ditimbulkan variabel dependen atau variabel dependen. Selanjutnya itu definisi konseptual variabel. Yang pertama, pembelajaran ekonomi. Pembelajaran ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perekonomian di Indonesia, baik dari sistemnya maupun kebutuhan manusianya yang tidak terbatas. Yang kedua itu perilaku sosial, yaitu perilaku sosial ini merupakan dari sikap atau tingkah laku dari seseorang yang berperilaku sosial, misalkan contohnya jujur atau yang sabar tadi atau saling memaafkan. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama itu perilaku sosial. Nah, siswa dapat dinyatakan memiliki perilaku sosial yang baik adalah siswa yang memiliki kematangan untuk berperilaku jujur, sabar, dan saling memaafkan. Variabel perilaku sosial ini dapat diukur dengan instrumen angket yang terdiri dari 5 pilihan jawaban dengan menggunakan skala Likert. Yang kedua itu pembelajaran ekonomi. Pembelajaran ekonomi ini merupakan sebaran jawaban responden terkait dengan indikator pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap siswa, pengembang kurikulum atau silabus. Nah, jadi variabel pembelajaran ekonomi ini dapat diukur menggunakan instrumen angket yang terdiri dari 5 pilihan jawaban dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah kuesioner. Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data dari pembelajaran ekonomi. Yang kedua itu dokumentasi. Dokumentasi ini adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa tulisan, gambar, buku, agenda, notulen, diskusi, dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh dan data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan dan mengenai jumlah siswa SMA ITS Insani dan lainnya yang dianggap menunjang bagi peneliti. Selanjutnya itu uji instrumen, persyaratan instrumen. Sekian dari proposal saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.